Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran kali ini. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem tata surya. Kalau begitu, kita langsung saja ke materi ya. Jangan lupa simak materinya baik-baik. Nah, akhirnya sampai juga lah kita di luar angkasa. Wow, benda apa ya itu yang berputar-putar? Oh, ternyata itu adalah sistem tata surya kita loh. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat yuk. Tata surya. Apa sih itu tata surya? Lalu di mana sih letak tata surya kita ini? Jadi, tata surya itu merupakan sebuah sistem yang berada di galaksi Bima Sakti. Nah, di tata surya juga banyak sekali nih benda-benda langit. Yang pertama itu ada benda langit yang bernama matahari. Ada juga nih benda langit yang mengitari matahari. Yang pertama itu ada planet-planet, ada juga satelit. Selain itu ada juga nih jutaan benda langit. Yang pertama itu ada asteroid, komet, dan meteor. Sekarang kita kenalan dulu yuk sama yang namanya matahari. Matahari. Nah, kalian tahu kan apa itu matahari? Itu loh yang sering kita lihat di siang hari yang menyinari bumi kita. Nah, jadi matahari itu merupakan pusat dari tata surya kita. Matahari juga merupakan sebuah bintang yang memancarkan panas dan cahayanya sendiri. Nah, planet-planet di tata surya kita ini semuanya berputar mengelilingi matahari atau bisa kita sebut sebagai revolusi. Nah, untuk suhunya sendiri, kalian tahu nggak suhu dari matahari berapa? Ya, suhunya itu adalah 15 juta derajat Celcius. Wow, tidak bisa dibayangkan ya betapa panasnya. Nah, saking panasnya itu cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai energi matahari. Oke, kita lanjut berkenalan dengan planet-planet yang ada di tata surya. Jadi, di tata surya kita ini ada 8 planet. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ke-8 planet ini dibagi nih menjadi 2 bagian. Ada planet dalam, ada juga planet luar. Nah, yang termasuk ke dalam planet dalam ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Untuk ciri-ciri dari planet dalam ini, yang pertama, mereka berukuran kecil. Lalu, yang kedua, jarak mereka dengan matahari ini dekat. Lalu yang ketiga, kebanyakan dari mereka hanya memiliki sedikit satelit, atau bahkan ada juga nih yang tidak memiliki satelit sama sekali. Lalu, yang keempat, mereka ini mengandung banyak bebatuan di dalamnya. Nah, sekarang kita lanjut ke planet luar. Planet luar ini ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan ada Neptunus. Nah, ciri-ciri dari planet luar ini adalah jarak mereka dari matahari ini sangat jauh. Lalu, mereka ini kebanyakan memiliki banyak satelit. Oke, sekarang kita berkenalan terlebih dahulu dengan planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, planet ini berukuran sekitar 27% dari bumi, artinya planet ini lebih kecil ya dari bumi. Nah, untuk Merkurius ini membutuhkan sekitar 88 hari untuk mengelilingi matahari dan 59 hari untuk berotasi. Untuk suhu terpanas di planet ini adalah
427 juta derajat Celcius, dan untuk suhu terdingin di planet ini adalah minus 173 juta derajat Celcius. Nah, lalu dari Merkurius ke matahari ini jaraknya adalah 57 juta kilometer. Oke, kita lanjut berkenalan dengan planet Venus. Nah, Venus ini memiliki kulit silikat yang berinti besi. Nah, lalu di Venus ini jumlah gas rumah kaca yang terkandung menyebabkan suhu permukaannya sangat panas. Lalu, Venus ini membutuhkan waktu 224 hari untuk mengelilingi matahari dan 225 hari untuk berotasi. Untuk suhu di Venus ini adalah 465 juta derajat Celcius, dan jarak ke matahari ini adalah 108,2 juta kilometer. Oke, kita lanjut berkenalan dengan planet Bumi. Planet tempat kita tinggal ya sekarang ini. Nah, Bumi ini membutuhkan 365 hari untuk mengelilingi matahari dan membutuhkan 24 jam untuk berotasi. Nah, di Bumi ini pernah mengalami suhu terpanas yaitu 58 derajat Celcius, dan pernah juga nih mengalami suhu terdingin yaitu minus 88 derajat Celcius. Nah, untuk jarak dari Bumi ke matahari ini adalah 150 juta kilometer. Oke, kita lanjut berkenalan dengan planet Mars, atau sering kita sebut dengan planet merah. Nah, planet ini jaraknya paling dekat ya dengan Bumi. Nah, pantulan cahayanya yang kemerahan ini terkadang terlihat loh dari Bumi saat malam hari. Nah, planet ini berwarna merah karena berasal dari tanahnya yang kaya akan besi. Nah, planet Mars ini membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari dan membutuhkan waktu 24 jam 37 menit untuk berotasi. Lalu, untuk suhu di Mars ini, suhu terhangatnya adalah 20 derajat Celcius, dan untuk suhu terdinginnya adalah minus 60 derajat Celcius. Lalu, dari Mars ke matahari ini jaraknya adalah 228 juta. Oke, kita lanjut berkenalan dengan planet Jupiter, planet terbesar di tata surya kita ini. Nah, ukuran Jupiter ini mencapai 318 kali dari massa Bumi, artinya planet ini sangat besar ya. Nah, permukaan dari Jupiter ini terdiri dari helium dan hidrogen cair. Nah, Jupiter ini hanya membutuhkan waktu 10 jam untuk berotasi, namun membutuhkan waktu 12 tahun untuk berevolusi atau mengelilingi matahari. Nah, untuk suhu terhangat di planet Jupiter ini adalah minus 100 derajat Celcius, dan untuk suhu terdinginnya adalah minus 160 derajat Celcius. Dan dari Jupiter ke matahari ini jaraknya adalah 779 juta. Oke, lanjut kita berkenalan dengan planet Saturnus, atau yang sering kita kenal sebagai planet cincin. Nah, planet ini memiliki atmosfer yang sangat padat yang terdiri dari hidrogen, helium, metana, dan amoniak. Nah, Saturnus ini membutuhkan waktu rotasi sekitar 10 jam dan waktu revolusi sekitar 29,5 tahun. Nah, untuk suhu terhangat di Saturnus ini adalah minus 113 derajat Celcius, dan suhu terdinginnya adalah minus 173 derajat Celcius. Dan Saturnus ini memiliki jarak 1430 juta kilometer dari matahari. Oke, lanjut kita berkenalan dengan planet Uranus. Nah, planet ini memiliki ukuran hampir 4 kali massa Bumi, artinya lebih besar ya dari Bumi. Nah, sumbu rotasi Uranus ini searah dengan datangnya sinar matahari. Uranus juga memiliki cincin yang terdiri dari gas yang sangat tipis, jadi cincinnya ini tidak terlalu terlihat. Nah, Uranus ini membutuhkan waktu 10 jam untuk berotasi dan 84 tahun untuk berevolusi. Untuk suhu terhangat di Uranus ini adalah minus 153 derajat Celcius, dan untuk suhu terdinginnya adalah minus 218 derajat Celcius. Dan dari Uranus ke matahari ini memiliki jarak 2880 juta kilometer.
Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan planet terakhir di tata surya kita, yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini jaraknya paling jauh dengan matahari. Ukurannya juga tidak berbeda jauh nih dari Uranus. Atmosfernya juga didominasi oleh gas. Uranus ini membutuhkan waktu 16 jam untuk berotasi dan membutuhkan waktu 165 tahun untuk berevolusi. Untuk suhu terhangat di planet ini adalah minus 200 derajat Celcius dan untuk suhu terdinginnya adalah minus 218 derajat Celcius dan jarak ke mataharinya adalah 4.500 juta kilometer. Nah, tadi kan kita sudah berkenalan ya dengan planet-planet yang ada di tata surya. Sekarang saatnya kita berkenalan dengan asteroid. Nah, bisa kalian lihat di sana ada sabuk asteroid atau lintasan asteroid. Nah, asteroid ini banyak sekali nih di tata surya, bahkan ada jutaan. Asteroid ini juga sama seperti planet, mereka mengelilingi matahari. Nah, sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Nah, asteroid ini yang pertama kali ditemukan oleh Q.C. Piazzi, lalu dinamakan dengan asteroid Ceres. Ingat, bukan Ceres makanan ya. Nah, nama asteroid ini diusulkan oleh William Herschel. Nah, yang berasal dari kata asteroides yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ini. Apa itu? Oh, ternyata itu adalah komet. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat panjang. Nah, komet ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang berarti berambut panjang. Nah, komet ini terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nah, sekarang mari kita lihat komet lebih dekat. Ya, oke, jadi di komet ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada inti komet, yang kedua ini ada koma, dan yang ketiga ada ekor komet. Oke, selanjutnya itu ada koma. Nah, jadi gini, saat komet mendekati matahari, inti komet ini menyublim dan membentuk kabut gas di sekeliling inti komet. Inilah yang disebut dengan koma. Lalu, semakin dekat komet dengan matahari, maka gas yang terbentuk semakin banyak. Partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Inilah disebut dengan ekor komet. Ekor komet ini bisa jutaan kilometer loh, dan ekor komet ini selalu menjauhi arah matahari. Kenapa? Ya, karena dia itu terdorong oleh tekanan radiasi dan angin matahari. Nah, sekarang kita kenalan sama meteoroid. Nah, jadi meteoroid adalah puing-puing batu yang bergerak di luar angkasa. Nah, ukurannya ini lebih kecil dari asteroid. Dan selanjutnya ada istilah nih yang sering kita keliru mengucapkannya. Ada 3 nih. Yang pertama ada meteoroid, lalu ada meteor, dan meteoroid. Nah, yang pertama itu ada meteoroid. Kalau meteoroid ini merupakan potongan batu yang bergerak di luar angkasa. Sedangkan meteor ini merupakan meteoroid yang terbakar melewati atmosfer bumi. Sedangkan meteoroid adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi. Ya, itulah, jadi jangan sampai tertukar ya. Ya, selesai sudah materi mengenai tata surya kita. Nah, tapi sebenarnya masih banyak sekali ilmu-ilmu mengenai tata surya dan alam semesta kita ini. Jadi, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu tentang tata surya kita. Nah, kita juga jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.